الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام، وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu atau senantiasa memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Di sini ibadallah, kita harus mengetahui kenapa hal demikian harus kita jalankan atau takwa tersebut harus kita jalankan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Karena ada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala siapkan itu semua di dalam surganya. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadallah, kalau kita melihat di kehidupan dunia ini ada kebahagiaan, maka sungguh kebahagiaan dunia ini terbatas ibadallah. Kebahagiaan dunia ini tidak kekal selama-lamanya, dan itu tidak perlu dibuktikan oleh dalil-dalil yang kuat karena dalil begitu banyak. Namun fakta kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari pun menjadi bukti dan dalil. Salah satu contoh ibadallah, kematian orang-orang yang mereka memiliki jabatan tinggi atau mungkin hartanya sudah tidak bisa dihitung lagi ibadallah karena begitu banyaknya. Namun ketika mereka meninggalkan dunia ini, sepotong emas pun tidak dibawa ke dalam kuburan mereka ibadallah. Artinya kebahagiaan dunia ini sebentar ibadallah, terbatas. Mungkin di antara kita ada yang sampai 60 tahun, mungkin 70 tahun. Dan sangat sedikit kata Nabi melebihi daripada 70 tahun. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Setelah itu kita mau kemana ibadallah? Setelah itu kita mau hidup di mana ibadallah? Kita akan masuk nanti ke alam akhirat, di mana tujuan akhirat ini hanya dua, neraka dan surga ibadallah. Dan Allah sudah mengajarkan, mengumumkan, memberitahukan kepada kita bahwasanya innal jannata, sesungguhnya surga itu uiddat, dipersiapkan surga lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadallah, khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan dua. Satu kebahagiaan dunia, kedua kebahagiaan akhirat. Namun ibadallah, orang mukmin sendiri pun banyak yang tertipu mengartikan kebahagiaan dunia. Ada orang-orang yang mengartikan kebahagiaan dunia tatkala uangnya begitu banyak, tatkala rumahnya gedung atau semacamnya ibadallah. Itu pengertian yang sangat salah ibadallah. Itu pengertian yang tidak benar ibadallah. Pengertian yang benar, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sa'adatul mar'i arba'ah, bahagianya manusia di muka bumi itu dengan 4 perkara. Yang pertama, zaujatun salihatun, dia memiliki istri yang salihah.
atau tatkala dia perempuan, dia memiliki suami yang saleh. Pasangan kita yang saleh, ibadallah. Coba kita lihat ketika orang memiliki pasangan yang tidak saleh atau tidak salehah, sekalipun hartanya begitu banyak, dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ibadallah. Berapa banyak orang sekarang menikah, miliaran rupiah mereka tontonkan, tapi sedihnya, subhanallah, mereka rasakan begitu dalam, ibadallah. Pasangannya menyakiti, pasangannya begini dan begitu, dan seterusnya, ibadallah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Jadi yang pertama, pasangan kita, ibadallah. Kaum laki-laki harus mendidik istri-istrinya. Seorang istri harus mengingatkan kepada suaminya agar tercipta saleh dan salehah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, penyebab manusia itu bahagia di dunia adalah aulad as-salihin, memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Coba anda bayangkan, ibadallah, andaikan kita meninggalkan dunia, tidak ada satu orang pun yang membacakan doa untuk kita. Bagaimana ruginya, ibadallah. Sementara kita tahu dunia ini sangat sebentar, ibadallah. Artinya ada generasi kita yang akan meneruskan perjalanan kita. Kalau kita tidak mencetak anak-anak yang saleh dan salehah, maka tidak ada lagi harapan kita ketika kita berada di alam barzakh, berada di alam kubur. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan yang lahir daripada anak keturunan yang saleh dan salehah. Maka oleh sebab itu, ibadallah, coba kita lihat berapa orang tua yang mereka merasa kebingungan padahal anaknya cuma satu, bandelnya luar biasa, berangkat sana berangkat sini, pergaulan bebas, ibadallah, sampai orang tuanya tidak sekali curhat lagi, cerita lagi. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa anak saleh atau salehah adalah kebahagiaan manusia di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, ibadallah, zumala as-saleh. Yang ketiga, ibadallah, teman-teman yang baik. Teman-teman yang selalu mengingatkan kepada ibadah. Itu adalah kebahagiaan seseorang di atas muka bumi, ibadallah. Dan yang terakhir, rezeki dia berada di tempat dia tinggal. Artinya di kampung halamannya, ibadallah. Karena setiap kali dia mencari rezeki yang halal, bekerja, berjuang, berusaha, maka dia bisa kembali kepada keluarganya untuk mendidik istrinya, putra dan putrinya, dan seterusnya, ibadallah. Coba kita bayangkan dulu, ibadallah. 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi, kebahagiaan dunia itu semuanya mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Jadi bisa kita simpulkan begini, bahagia yang benar di muka bumi itu adalah bahagia yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Anda lihat, seorang perempuan kalau suaminya saleh, udah jelas akhiratnya bahagia. Begitupun sebaliknya. Orang tua yang punya, mereka yang punya anak-anak yang saleh dan salehah, sudah jelas di akhiratnya mereka akan bahagia. Orang yang memiliki sahabat-sahabat yang baik, udah jelas Rasul mengatakan wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka yang bersahabat karena Allah, mereka yang saling mengenal dan selalu mengingatkan karena Allah. Coba lihat, menunjukkan semuanya kepada kebahagiaan akhirat, ibadallah. Makanya coba kita bayangkan, ketika kita mendefinisikan bahagia di akhirat oleh diri kita sendiri, maka khawatir kebahagiaan itu artinya lahir daripada hawa nafsu dan syaitan. Karena hawa nafsu begitu dahsyatnya, ibadallah. Dia musuh namun seperti kekasih. Begitu lembutnya menjatuhkan kita ke dalam kehancuran, kebinasaan, ibadallah. Makanya ketika kita melawan musuh-musuh di medan perang, terlihat musuhnya itu dianggap kecil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi pulang daripada perang, Nabi mengatakan, kita sudah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud perang yang besar, ya Rasulullah? Nabi mengatakan jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Itu yang amat berat, ibadallah. Makanya mudah-mudahan, ibadallah, di kehidupan dunia yang sebentar ini, yang sesaat ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya
untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan juga sesuai dengan apa yang dihendaki dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai tujuan utama Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kita bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan istri kita, keturunan kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, sehingga kita bersama-sama mereka ada dalam lautan ridha-Nya Allah, ada dalam lautan rahmat Allah, ada dalam lautan maghfirah Allah, sehingga pada masanya kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Ibadallah, Allah berikan anugerahnya kepada kita dengan lisan kita mudah mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan begitu jelas bahwa ketika manusia akan mati ada yang namanya sakaratul maut. Tidak ada yang bisa meringankan sakaratul maut itu, ibadallah, terkecuali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nabi pernah mengajarkan doa agar sakaratul maut kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya, ibadallah, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.